Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kita doakan dari puji syukur nomor 198, mohon rahmat persaudaraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah membiarkan Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati semua insan. Dan Engkau sendiri menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Semoga kami selalu saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang, seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, ketentraman. Bebaskanlah umat-Mu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan. Bebaskanlah kami dari cekcok, iri hati, fitnah, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Keluhuran Manusia sebagai Citra Allah. Adapun kompetensi dasar kita 1.2 bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis sebab-sebab munculnya tindakan diskriminasi dan sikap fanatisme dalam hidup manusia. Yang kedua, merumuskan ajaran gereja dalam buku-buku dokumen gereja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, merumuskan ajaran kitab suci tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan yang keempat, merumuskan keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Dalam pelajaran kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manusia itu bukan sesuatu, melainkan seorang pribadi unik yang bernilai. Dan nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta kekayaan, oleh kecantikan atau ketampanannya, pun pula bukan oleh kebudayaan, suku, ras, atau kebangsaannya. Kita akan mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Ananda sekalian, mari kita menyimak artikel yang diangkat dari majalah Hidup yang berjudul Harapan di Tengah Konflik Timor Leste. Lagu The Wedding berkumandang di Gereja Santo Antonio Motael, Dili, Timor Leste awal Juni tahun 2006. Sementara di luar gereja, derap langkah para tentara asing terdengar jelas. Lagu itu mengiringi perayaan misa sebanyak 17 pasang perempuan dan lelaki muda. Tentulah perasaan bahagia itu melanda pasangan-pasangan yang hari itu mengucapkan janji setia dalam ikatan suami istri. Dengan hikmat mereka mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin Pastor Antonio Alves. Walaupun tampak ceria, wajah-wajah khawatir tetap tidak disembunyikan. Baik wajah para pengantin maupun wajah para saksi, puluhan pengungsi yang sudah berhari-hari memadati gereja. Bagaimana tidak, misa dilakukan pada saat Dili berada dalam situasi kacau. Kacau karena pertikaian yang terjadi di antara petinggi militer, pemerintahan maupun politisi. Kekerasan melawan kelembutan.
Sudah sejak Mei 2006, suasana negara yang baru merdeka 4 tahun lalu itu kacau. Rumah-rumah penduduk hancur terbakar dan sarana transportasi yang vital seperti jembatan putus. Namun yang paling jelas akibat kekacauan itu adalah jumlah pengungsi yang semakin meningkat. Menurut Salvatore Soares, pemimpin redaksi Suara Timor, jumlah pengungsi di berbagai daerah mencapai 130.000 orang. Di Dili sendiri jumlahnya lebih dari 80.000 orang. Sudah sejak awal terjadinya pergolakan, gereja menunjukkan posisinya. Mereka meminta pemerintah dan rakyat Timor Leste menghentikan kekerasan. Mereka juga mengajak umat untuk berdoa demi tercapainya perdamaian di bumi Timor Leste. Gereja Timor Leste mengutuk kekerasan yang menyebabkan kematian banyak orang dan membuat mereka harus meninggalkan rumah mereka. Demikian isi siaran pers yang dikeluarkan Pastor Domingus Soares kepada media di kantor Keuskupan Dili pada akhir Mei 2006. Kekerasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan. Ini juga ditekankan Pastor Aniceto Maya di depan para pengungsi yang mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Santo Antonio Motael. Ia menyerukan homilinya, "Kita tidak bisa menjawab kekerasan dengan kekerasan. Aksi kekerasan terjadi karena sikap keras dibalas dengan kekerasan pula. Untuk menghentikan kekerasan, ia meminta dengan kelembutan. Kita sepatutnya membalas kekerasan dengan cinta dan kebenaran." Demikian homilinya. Inilah saatnya bagi orang-orang Timor Leste untuk saling memaafkan. Demikian homili Uskup Dili, Monsinyur Alberto Ricardo da Silva di depan umat ketika situasi semakin memburuk. Lupakanlah penjarahan dan pembakaran. Kita harus belajar dari kekerasan ini supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Doakan Timor Leste. Kekacauan yang terjadi di Timor Leste menjadi perhatian Paus Benediktus ke-16. Dalam audiensi umum yang dihadiri 35.000 umat di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Paus mengajak umat Timor Leste untuk menghentikan kekerasan dan berdamai. Seluruh pikiran saya ditujukan kepada bangsa Timor Leste yang terkasih. Kini Timor Leste sedang mengalami tekanan dan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan. Paus memuji Gereja Timor Leste, lembaga-lembaga Katolik dan organisasi internasional yang tak henti-hentinya membantu para pengungsi. Kita harus memberi semangat kepada Gereja Timor Leste untuk terus berkarya bersama-sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk membantu usaha-usaha mereka menolong para pengungsi. Lebih lanjut, Paus Benediktus ke-16 berseru, "Saya mengajak Anda semua untuk berdoa melalui Bunda Maria. Kita mohon dengan sifat keibuannya, Bunda tetap melanjutkan usaha orang-orang yang bekerja untuk perdamaian bagi jiwa-jiwa dan kembalinya situasi menjadi normal." Nah, Ananda sekalian, setelah kita mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia yang diangkat dari artikel Majalah Hidup, bagaimana perasaan Ananda setelah membaca artikel tersebut? Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kasus tersebut? Setelah kita menyimak kasus pelanggaran martabat manusia yang terjadi di Timor Leste, kita sungguh sangat prihatin. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Di berbagai tempat terjadi kekerasan yang diakibatkan dari sikap fanatisme dan diskriminatif ras, suku, agama, budaya, dan juga kelompok sosial. Apa itu fanatisme? Fanatisme adalah sikap merasa bahwa agamanya saja yang paling benar, sedangkan agama orang lain itu tidak benar.
Kemudian, apa itu diskriminasi? Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga, entah itu berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Apakah faktor penyebab terjadinya diskriminasi? Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Yang pertama, egoisme. Jadi orang yang menonjolkan keakuannya, lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi dia memiliki satu prinsip, yang penting adalah saya, orang lain terserah. Yang kedua adalah wawasan yang sempit. Orang yang mempunyai wawasan yang sempit sekaligus juga memiliki pola pikir yang sempit, itu sulit diajak bekerja sama karena prinsipnya yang dianggapnya selalu benar atau pendapatnya selalu yang benar. Yang ketiga adalah kepentingan ekonomi dan politik. Adanya kepentingan terselubung dalam bidang ekonomi maupun politik juga membuat orang bertindak diskriminasi terhadap sesamanya. Kepentingan pribadi atau golongan ini menjadi salah satu penghalang untuk bertindak adil dan jujur, karena yang dilihat adalah untung dan rugi dari suatu perbuatannya kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, perbuatan orang lain terhadap dirinya. Yang keempat adalah kehidupan iman yang dangkal. Orang yang memiliki iman yang dewasa, dia tidak perlu memilih-milih orang yang ia cintai. Tidak peduli dengan status, warna kulit, suku, agama, bahkan asal-usul seseorang. Sebaliknya, orang yang memiliki iman yang dangkal itu selalu memilih-milih orang yang dicintai. Misalnya mencintai dirinya, keluarganya, atau orang-orang yang dekat dengan dia saja. Apakah ada akibat dari tindakan diskriminasi? Jelas bahwa tindakan diskriminasi itu mengakibatkan yang pertama tersingkir dari pergaulan dengan sesama. Yang kedua, menimbulkan rasa benci dan dendam. Yang ketiga, hilangnya suasana damai. Yang keempat, terganggunya hubungan manusia dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Karena itu, sikap diskriminatif dan fanatisme dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali orang muda. Oleh karena itu, perlu disadarkan bahwa sikap fanatisme dan juga sikap diskriminatif dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Ternyata di balik maraknya berbagai pelanggaran terhadap keluhuran martabat manusia, kita bersyukur karena muncul juga tokoh-tokoh yang memberikan pikiran dan pelayanannya untuk membela dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Nah, ada beberapa tokoh yang berjuang untuk membela keluhuran martabat manusia. Ada Mahatma Gandhi dari India, kemudian ada Ibu Teresa, seorang biarawati juga dari negara India. Kemudian ada Romo Yohanes Baptista Mangunwijaya dari Indonesia. Lalu ada Pak Munir sendiri. Nah, mereka ini adalah tokoh pejuang kemanusiaan. Tugas Ananda adalah
mencari nilai-nilai kemanusiaan apa yang diperjuangkan oleh mereka. Ananda sekalian, setelah kita mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia, kita akan melihat bagaimana pandangan ajaran gereja dan kitab suci yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Nah, kita awali dari ajaran gereja. Sumbernya Katekismus Gereja Katolik. Dalam KGK 357 dikatakan, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Kemudian dari KGK 358, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang sedemikian itu? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan. Allah sebegitu prihatin dengan keselamatannya sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenankan ia duduk di sebelah kanannya. Kemudian kita lihat juga dari Katekismus 360. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama, karena Allah menjadikannya dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dalam Allah, dalam kesatuan kodrat, bagi semua disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati dalam kesatuan tujuan yang langsung dan tugasnya di dunia, dalam kesatuan pemukiman di bumi, dan menurut hukum kodrat semua manusia berhak menggunakan hasil-hasilnya supaya dengan demikian bertahan dalam kehidupan dan berkembang. Dalam kesatuan tujuan adikodrati, Allah sendiri dan semua orang berkewajiban untuk mengusahakannya dalam kesatuan daya upaya untuk mencapai tujuan ini, dalam kesatuan tebusan yang telah dilaksanakan Kristus untuk semua orang. Kemudian dari KGK 361, hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Kemudian dari KGK 362, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Teks kitab suci mengungkapkan itu dalam bahasa kiasan, apabila ia mengatakan, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Manusia seutuhnya dikehendaki Allah. Kemudian kita lihat dari sumber yang lain, yakni kitab suci, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan bacakan kutipan ini untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian dari Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, selain ini juga Ananda boleh buka dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ini perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Silakan Ananda nanti baca secara pribadi. Ananda sekalian, setelah kita menyimak ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik dan juga ajaran kitab suci, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan sebagai gambar Allah atau citra Allah? Lalu, apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Berdasarkan ajaran gereja dan ajaran kitab suci di atas, siapa yang dimaksud dengan saudara? Lalu bagaimana pandangan Ananda dengan pernyataan bahwa semua manusia adalah saudara? Ananda sekalian, kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ayah kita, itu tidak berarti kita sama dengan ayah kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu, bahwa pada diri kita, entah itu fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, ada kesamaan dengan ayah kita. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ayah. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra si penciptanya, yakni Allah sendiri. Manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Apa itu menguasai alam? Menguasai alam itu berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia itu memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Kita itu adalah bersaudara, dari kata saudara. Maka dalam bersaudara itu hendaknya didasarkan pada kasih. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti digambarkan Yesus
dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bagaimana orang Samaria yang murah hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Kemudian dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak dikatakan seperti itu. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, marilah kita hening sejenak, kita melihat kembali seluruh proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Hari ini kita belajar bahwa setiap manusia adalah bersaudara. Kita harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan tersebut dikisahkan bagaimana orang Samaria yang murah hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memilih-milih teman dalam bergaul? Apakah kita sudah menjadi sesama dan saudara bagi yang lain? Apakah ajaran Yesus supaya saling menghormati dan saling mengasihi sudah kita laksanakan dalam hidup sehari-hari? Silahkan Ananda hasil refleksinya ditulis di dalam buku catatan dan dibuat dengan rapi. Dan untuk tugas di rumah, silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu buat. Ada 4 soal dikerjakan di dalam bukunya juga dengan rapi. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mendampingi kami selama pembelajaran ini berlangsung. Berilah kami rahmat-Mu agar kami terbuka terhadap sesama kami dan menganggap mereka sebagai saudara yang semartabat dengan kami, karena kami adalah citra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.